Kalau kita mau jujur dan berhenti menutup mata, ekonomi kita saat ini persis seperti sebuah warung kopi mewah yang modalnya didapat dari utang keliling. Penampilannya terlihat mentereng dengan lampu kelap-kelip, tapi di balik meja kasir, pemiliknya sedang gemetar karena bunga utang jatuh tempo besok pagi. Sialnya, tepat di bulan Juli dan Agustus 2026 ini, pintu warung itu mulai dikunci dari luar oleh para kreditor, sementara gua dan lo masih terjebak di dalamnya. Ini bukan lagi sekadar prediksi paranoid dari para pengamat ekonomi, melainkan realitas pahit yang bisa kalian rasakan langsung saat dompet makin tipis, sementara harga barang melonjak tanpa permisi. Mengapa 2 bulan ini akan menjadi ujian finansial paling brutal, dan seolah-olah sistem yang kita agung-agungkan mendadak lumpuh? Mari kita bedah kebohongan di balik angka-angka pertumbuhan ini sebelum badainya benar-benar menggulung kita semua. Selama ini kita dicekoki narasi bahwa ekonomi kita baik-baik saja, bahwa pertumbuhan angka di atas kertas adalah bukti kesejahteraan, padahal yang terjadi di lapangan justru sebaliknya. Kita sedang berjalan di atas lapisan es yang sangat tipis, dan tepat di bulan Juli serta Agustus tahun 2026 ini, lapisan es itu mulai retak secara masif di bawah kaki kita sendiri. Ini bukan lagi sekadar prediksi paranoid dari para pengamat ekonomi yang hobi menakut-nakuti, melainkan sebuah realitas pahit yang gejalanya sudah bisa gua dan kalian rasakan langsung saat dompet kita makin tipis, sementara harga barang di pasar melonjak tanpa permisi. 2 bulan ke depan, yaitu Juli dan Agustus, bakal jadi ujian paling brutal bagi ketahanan finansial kita, sebuah badai ekonomi yang sengaja atau tidak sengaja sedang bergerak mendekat untuk menggulung siapa saja yang tidak siap. Pertanyaannya sekarang, kenapa harus 2 bulan ini? Kenapa sistem yang selama ini kita agung-agungkan seolah mendadak lumpuh? Dan mengapa kita yang selalu jadi korban pertama yang harus menanggung dosa dari kebijakan para elit di atas sana? Kalau kita mau jujur dan melihat data secara skeptis, apa yang terjadi sekarang adalah akumulasi dari keputusan-keputusan konyol yang diambil beberapa tahun lalu, di mana utang ditumpuk demi proyek mercusuar yang sama sekali tidak menyentuh urusan perut rakyat kecil. Bulan Juli selalu menjadi titik krusial karena disinilah siklus anggaran kuartal kedua berakhir dan biasanya korporasi besar mulai melakukan evaluasi efisiensi besar-besaran yang dalam bahasa halusnya berarti pengurangan karyawan secara massal atau pemutusan hubungan kerja. Lo bisa lihat sendiri bagaimana pabrik-pabrik tekstil, industri manufaktur, hingga perusahaan rintisan teknologi berguguran satu persatu bagaikan daun kering di awal musim kemarau tahun 2026 ini. Sistem ekonomi kita ini aneh. Mereka menciptakan sebuah ilusi pertumbuhan dengan cara mempermudah akses pinjaman online dan judi berkedok investasi. Lalu saat masyarakatnya terjerat utang dan daya belinya mati, sistem yang sama menyalahkan kita karena dianggap tidak produktif. Ini adalah bentuk sarkasme tertinggi dari kapitalisme modern, di mana kita dipaksa bekerja keras untuk membayar sesuatu yang nilainya terus merosot setiap hari. Ketika inflasi real di pasar sudah menyentuh angka 2 digit sementara kenaikan upah buruh hanya seupil, disitulah badai sesungguhnya dimulai, dan 2 bulan ini akan menjadi puncak dari ketidakseimbangan yang mengerikan tersebut. Masuk ke bulan Agustus, situasinya bakal makin pelik karena adanya tekanan geopolitik global dan fluktuasi nilai tukar yang membuat harga bahan baku impor meroket ke tingkat yang tidak masuk akal. Coba kalian perhatikan bagaimana harga pangan pokok terus merangkak naik setiap minggu, seolah-olah ada tangan-tangan tidak terlihat yang sedang mencekik leher kita secara perlahan namun pasti. Analogi sederhananya begini, ekonomi kita itu seperti sebuah warung kopi yang modalnya didapat dari utang keliling. Penampilannya mewah dengan lampu kelap-kelip dan menu kekinian, tapi sebenarnya pemilik warung bingung setengah mati bagaimana cara membayar bunga utang yang jatuh tempo besok pagi. Ketika pasokan kopi dari luar negeri tersendat dan pembeli lokal sudah tidak punya uang lagi buat nongkrong, warung itu tinggal menunggu waktu saja untuk gulung tikar. Sialnya, kita semua adalah pengunjung setia yang terperangkap di dalam warung tersebut saat pintunya mulai dikunci dari luar oleh para kreditor. Kita seringkali dihibur dengan pidato-pidato optimis dari pejabat yang mengatakan bahwa cadangan devisa kita masih aman, padahal kenyataannya uang itu hanya digunakan untuk menyelamatkan korporasi besar milik kroni mereka. Sementara gua dan lo dipaksa untuk melakukan penghematan mandiri yang menyiksa. Sikap skeptis kita terhadap sistem ini sangat beralasan, karena sejarah selalu berulang dan pihak yang paling menderita dari setiap krisis selalu saja kelas pekerja yang tidak tahu apa-apa. Di bulan Juli dan Agustus ini, likuiditas di pasar akan sangat kering karena perbankan mulai memperketat kucuran kredit akibat ketakutan akan lonjakan kredit macet yang kian nyata.
Ketika bank menahan uangnya dan pengusaha tidak bisa meminjam modal, maka roda ekonomi otomatis akan berhenti berputar secara mendadak, menciptakan efek domino yang sangat destruktif dari hulu hingga ke hilir. Kalian mungkin menyadari betapa susahnya mencari pekerjaan baru sekarang, bahkan untuk posisi yang paling rendah sekalipun, persaingannya sudah seperti ikut seleksi masuk antariksa. Ini membuktikan bahwa lapangan kerja bukan cuma menyusut, tapi hampir punah akibat salah urus kebijakan makroekonomi yang terlalu berpihak pada pemilik modal besar. Ironisnya, di tengah situasi kritis seperti ini, kebijakan pajak justru makin agresif memeras kantong rakyat biasa melalui berbagai pungutan baru yang dibungkus dengan nama-nama indah bernada patriotik. Kita harus berani membuka mata dan melihat kenyataan bahwa badai ekonomi Juli dan Agustus 2026 ini bukanlah sebuah kebetulan atau takdir alam yang tidak bisa dihindari. Ini adalah hasil rancangan dari sebuah sistem yang cacat, sistem yang lebih mementingkan angka inflasi inti di layar komputer ketimbang jeritan ibu-ibu yang kebingungan membeli susu anak di toko kelontong. Mengapa 2 bulan ini sangat berbahaya? Jawabannya adalah karena batas kesabaran sosial. Masyarakat kita sudah berada di titik nadir dan gesekan sekecil apapun di sektor ekonomi bisa memicu ledakan sosial yang tidak kita inginkan. Ketika perut lapar berpadu dengan ketidakpastian masa depan, maka logika akan bergeser menjadi keputusasaan yang agresif, dan itulah yang paling ditakuti oleh para pemegang kekuasaan saat ini. Mereka tahu badai ini datang, makanya mereka mulai mengamankan aset-aset mereka ke luar negeri, meninggalkan kita di sini untuk bertarung memperebutkan remah-remah sisa makanan yang makin hari makin berkurang jumlahnya. Namun, di tengah semua analisis yang tajam dan cenderung suram ini, gue tidak ingin kalian kehilangan harapan atau jatuh ke dalam lubang keputusasaan yang tidak berujung. Mengetahui kebenaran yang pahit jauh lebih baik daripada hidup dalam kenyamanan palsu, karena dengan mengetahui bahwa badai akan datang, kita punya kesempatan untuk bersiap dan memperkuat pondasi diri kita masing-masing. Kesimpulan dari semua kerumitan ini sebenarnya sederhana. Sistem mungkin sedang runtuh, tapi kreativitas dan daya tahan kita sebagai manusia tidak boleh ikut hancur bersamanya. Mulai sekarang, mari kita lebih bijak dalam mengelola setiap sen yang kita miliki. Kurangi ketergantungan pada sistem yang eksploitatif, dan mulailah saling membantu antar sesama di komunitas terkecil kita, karena pada akhirnya hanya kita yang bisa menyelamatkan kita, bukan mereka yang duduk di kursi empuk pemerintahan. Badai ekonomi di bulan Juli dan Agustus ini memang akan terasa sangat berat dan menakutkan, tapi percayalah bahwa setiap badai pasti memiliki titik akhir, dan mereka yang berhasil bertahan dengan kepala tegak adalah orang-orang yang berani melihat realitas dengan jujur serta mempersiapkan diri sejak awal. Kalau kalian merasa pembahasan kritis dan reflektif seperti ini bermanfaat untuk membuka cakrawala berpikir kita semua, silakan tekan tombol like, bagikan cerita ini ke orang-orang terdekat yang kalian sayangi agar mereka juga waspada, dan jangan lupa buat subscribe saluran ini supaya kita bisa terus mengawal serta mendiskusikan realitas dunia ini apa adanya tanpa ada yang ditutup-tutupi. Tetap tenang, tetap logis, dan mari kita lalui 2 bulan yang penuh tantangan ini bersama-sama dengan mental yang jauh lebih kuat dari sebelumnya.